نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Catatan Ringkas dalam Belajar, masuk pada halaman 50, Al-Ijtihad fi Talabil Ilmi, kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Ini termasuk poin yang paling penting juga di antara permasalahan yang paling penting dalam menopang seseorang ketika menuntut ilmu adalah waalaikumsalam warahmatullahi, adalah al-ijtihad fi talabil ilmi, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ini hal yang sangat penting juga ya. Keseriusan, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Nah, ini sangat penting bagi seorang talibul ilmi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, orang-orang yang berserius di jalan kami, yaitu di jalan agama Islam, di jalan syariat ini tadi, lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh benar-benar kami akan bimbing mereka, akan kami tunjukkan mereka kepada jalan kami. Maknanya, siapa yang bersungguh-sungguh di dalam agama Islam, siapa yang bersungguh-sungguh di dalam syariat ini tadi, dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tuntun dia, Allah akan bimbing dia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan petunjuk kepada dia menuju jalan ilmu tadi. Tatkala seorang talibul ilmi dia bersungguh-sungguh, serius. Afwan, ana minta antum duduknya jangan berdekatan, jarang-jarang. Duduknya berjarangan. Ngobrol. Imam mundur lagi, Mam. Siapa? Mundur lagi. Aman mundur lagi. Supaya jangan satu sama lain enggak usah saling lihat. Upayakan sudah rapi, sebelum belajar itu sudah rapi, sehingga pas darus tuh anak kalau bisa tuh enggak usah motong omongan. Ketika motong omongan tuh kadang yang di otak ini langsung hilang gitu loh. Sehingga makanya di sebagian para ulama salaf itu melarang untuk yaqta al-kalam, melarang tulab untuk memutus apa yang disampaikan oleh gurunya. Karena ketika ada yang bertanya di tengah-tengah penyampaian, itu akan menyebabkan hilangnya maklumat yang ingin disampaikan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala fi tafsirihi inda hadhil ayah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan, "Dalla hadza." Hal ini menunjukkan ala anna ahran nas bimuwafaqati shawab ahlul jihad. Lihat kata beliau, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat ini menunjukkan bahwasannya orang yang paling layak, paling pantas untuk mencocoki kebenaran adalah ahlul jihad, orang yang bersungguh-sungguh. Wa alaman ahsana fima umira bihi a'anahu Allahu wa yassara lahu asbabal hidayah. Lihat luar biasa keterangan beliau. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa ala man ahsana fima umira bihi, dan bahwasannya siapa yang bagus dalam berupaya terhadap apa yang diperintahkan dia dengannya. Maksudnya apa? Orang yang berupaya untuk bagus, mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Wa yas'anahullah. Maka balasannya apa? A'anahullah. Allah akan membantu dia. Wa yassara lahu asbabal hidayah. Dan Allah akan mudahkan bagi dia sebab-sebab hidayah. Ingat baik-baik kalam Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wadalla hadha ala anna man ahsana fima umira bih. Ini ayat menunjukkan ayat yang mana? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini ayat, kata beliau, menunjukkan bahwasannya orang yang ahsan, berupaya untuk bagus dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada dia, Allah menganjurkan untuk menuntut ilmu. Sepakat apa tidak? Sepakat. Sepakat kita menuntut ilmu bagian dari ibadah. Sepakat kita menuntut ilmu merupakan perkara yang makmur fi syariatina, perkara yang diperintahkan dalam syariat kita. Sepakat kita. Maka kalau kita sepakat dalam perkara ini tadi, bahwasanya menuntut ilmu merupakan perkara yang diperintahkan, kemudian antum ahsantum, antum telah berupaya bagus dalam mengerjakan perkara yang diperintahkan. Apa upaya bagus dalam menuntut ilmu? Adalah al-jidd wal ijtihad, bersungguh-sungguh, berserius. Nah, ketika antum sudah berserius, bersungguh-sungguh pada perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, di antaranya thalabul ilmi syar'i, maka Allah akan yu'inuka wa yuyassiru laka asbabal hidayah. Maka Allah akan membantu antum dan memudahkan bagi antum sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Jelas? Makanya beliau mengatakan a'anahu wa yassara lahu asbabal hidayah. Maka Allah akan bantu dan Allah mudahkan sebab-sebab hidayah tersebut. Wa 'ala man jadda wajtahada. Lihat kata beliau, fi talabil ilmi syar'i. Dan kata beliau, barang siapa yang bersungguh-sungguh dan berijtihad, berserius fi talabil ilmi syar'i,
di dalam menuntut ilmu syar'i, fa innahu yahsulu lahu minal hidayati wal ma'unah ala tahsili matlubihi umurun ilahiyah, maka dia akan mendapatkan hidayah dan pertolongan tersebut untuk meraih, atau maka dia akan mendapatkan perkara-perkara ilahiyah berupa hidayah dan pertolongan di dalam mencari sesuatu yang dia inginkan. Difahami? Khariyatun an madraki ijtihadihi, yang diterjemahkan ini ya. Nah, wallahu alam, yang kalau menurut ana mungkin agak kurang tepat ya. Di sini disebutkan fa innahu yahsulu lahu minal hidayati wal ma'unati ala tahsili matlubihi umurun ilahiyatun khariyatun an madraki ijtihadihi. Yang lebih tepat terjemahannya ya. Yahsulu umurun ilahiyah kharijatun an madraki ijtihadihi, itu adalah fa'il umurun ilahiyah. Sehingga kalau mau diterjemahkan ya, fa innahu yahsulu lahu umurun ilahiyati minal hidayati wal ma'unati, ya seperti itu. Kalau di sini diterjemahkan, kata penterjemah ini, maka sesungguhnya akan terhasilkan untuknya berupa hidayah dan pertolongan untuk menggapai keinginannya, hal-hal ilahiyah yang keluar dari ruang lingkup kesungguhannya, dan akan menjadi mudah untuknya ilmu tersebut. Ini lebih kurang sama juga ya, lebih kurang sama. Namanya kalau ana menerjemahkannya, fa innahu yasulu lahu minal hidayati wal ma'una ala tahsili matlubihi umurun ilahiyah kharijatun an madraki ijtihadihi. Maknanya kata Syekh Abdurrahman Sa'di, wa ala man jadda wa jtahada fi talabil ilmi syar'i. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan serius di dalam mencari ilmu syar'i, maka akan terhasilkan bagi dia, akan bisa dia raih perkara-perkara ilahiyah ya, yang di luar kemampuan ijtihadnya dia, berupa hidayah dan pertolongan untuk menggapai sesuatu yang diinginkannya. Maksudnya apa? Ini orang kalau dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, berserius dalam menuntut ilmu, maka dia akan meraih perkara-perkara yang luar biasa, yang di luar kemampuan orang tadi, yang di luar pikiran dia, yang di luar batas perkiraan dia. Itu sudah disebut dengan apa? Umurun ilahiyah, perkara-perkara ilahiyah. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang sudah merupakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, berupa hidayah dan pertolongan yang sangat luar biasa. Itu maknanya. Orang kalau sudah bersungguh-sungguh, dia akan meraih sesuatu yang di luar kemampuan, yang betul-betul itu merupakan pertolongan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Wa tayassara lahu amrul ilmi, dan akan termudahkan baginya urusan perkara ilmu tersebut. Itu maknanya. Ini juga semakna ya ikhwan, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama. Contoh, ketika orang menuntut ilmu di antara perkara umur ilahiyah kharijatun an madraki ijtihadihi, itu perkara ilahiyah yang keluar dari ruang lingkup kemampuan dia, di luar upaya dia. Itu suatu ungkapan yang disebut oleh salafun salih. Mereka mengatakan, man amila bima alima awrasahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, awrasahullahu ilma,
ma lam ya'lam. Maka Allah akan wariskan kepada dia suatu ilmu yang tidak dia ketahui. Wadih? Maka ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kadang dia bisa meraih ilmu yang di luar ekspektasi, di luar jangkauan antum. Kalau dugaan antum seperti ini loh, kalau anak belajar, nah dengan kesungguh-sungguhan tadi kadang antum bisa meraih melebihi dari skala madroknya antum. Itu maknanya, paham? Kadang kok luar biasa orang itu tadi, dalam waktu yang singkat dia bisa meraih di luar sangkaan antum, di luar perkiraannya antum. Kemudian di sini disebutkan faqad rawa al-Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, ihris, semangatlah engkau, ala ma yanfa'uka, terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Maknanya apa? Semangat engkau mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billahi wala ta'jaz, dan minta tolonglah kepada Allah serta jangan lemah. Di sana ada al-ajz dan di sana ada al-kasal. Ya, dua-duanya Nabi SAW berlindung dari perkara tersebut. Apa doanya? Nabi SAW berlindung dari al-kasal wal-ajz, khalifatur rijal. Ada yang tahu doa perlindungan Nabi SAW dari al-ajz? Al-ajz itu disebutkan oleh para ulama dha'fun fil badan, kelemahan pada badan. Kalau al-kasal dha'fun fil himam, kelemahan pada himmah, keinginannya. Antum males mau belajar, tidur aja lah, nggak ada keinginan di hati, namanya apa? Al-kasal. Ya, dua-duanya nggak mau Nabi SAW. Males nggak mau, al-ajz juga nggak mau. Ada doa dari Nabi SAW, beliau berlindung dari minal ajzi wal kasali. Khalifah Abdul Hakam tahu doa? Nabi SAW berlindung dari minal ajzi wal kasali. Abdul Razak. Apa Abdul Hakam? Allahumma apa? Minal ajzi wal kasali. Gimana? Ada yang hafal doanya? Faiz.
Abdul Razak. Apa? Zakaria. Hah? Apa? Masa bisik-bisik? Ada yang lain? Hah? Aman tahu? Raffi? Hah? Belakang? Hah? Allahumma inni a'udzubika minal Masa cuma ingat minal ajzi wal kasali? Apa? Hah? Apa? Faza? Azka? Abdul Razak? Apa? Hah? Rasul itu berlindung dari beberapa perkara, di antara minal ajzi wal kasali. Ana yakin antum sudah hafal. Seluruh santri ini anak push up kan? Pak Abdullah kan? Dimulai dari depan azka, hafal? Nggak hafal? Ambillah posisi 20 kali. Abdul Razak kalau udah hafal, ambillah posisi. Udah hafal, ambillah posisi. Rifki hafal? Faiz? Mikir dulu, mikir antum. Hah? Apa? Apa? Jangan sebutkan deh.
Apa? Azka. Hah? Belakang apa? Hah? Coba diingat-ingat. Hah? Iya, enggak cuma dua itu aja, minal ajzi wal kasali. Kalau kayak itu enggak tanya sama antum lagi. Bukan semata-mata Allahumma inni as'alu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Lafadznya itu ada beberapa poin di antaranya. Terus minal ma'sami wal maghrami wal harami wa azabil qabr wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya benar. Kurang antum kurang zikir ya. Kemudian qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, wal umur an-nafi'ah qisman. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan al umur an-nafi'ah qismani. Perkara-perkara yang bermanfaat itu ada dua macam. Umurun diniyah wa umurun dunyawiyah. Perkara-perkara diniyah, perkara-perkara duniawiyah. Wal 'abdu muhtajun ila dunyawiyah kama annahu muhtajun ila diniyah. Yang namanya seorang hamba, dia butuh kepada perkara dunia sebagaimana dia dibutuh juga perkara agama. Famadaru sa'adati wa taufiqi 'ala al-hirsi wal ijtihadi fil umurin nafi'ah minhuma. Maka poros kebahagiaan seorang hamba itu dan taufik seorang hamba itu bergantung pada al-hirsi wal ijtihad, bergantung pada semangat dan kesungguh-sungguhan dia fil umurin nafi'ah minhuma, pada perkara-perkara yang bermanfaat dari urusan duniawiyah atau urusan diniyah. Subhanallah, kalam beliau sadaq wa nasal ummah. Saya yang dikatakan beliau benar. Perkara yang bermanfaat itu berporos pada perkara manfaat duniawiyah wa manfaat ukhrawiyah. Manfaat duniawiyah, manfaat diniyah. Antum ingin sukses, bahagia urusan dunianya, dan antum ingin bahagia urusan akhirat, kuncinya satu, al-hirsu wal ijtihad, semangat dan sungguh-sungguh. Kalau antum mengatakan, Ustaz saya ingin sukses urusan dunia, saya harus punya mobil, punya rumah mewah, punya uang banyak, mau apa enggak Andi? Mau, al-hirs wal ijtihad. Serius, sungguh-sungguh, semangat cari duit, semangat kerja. Ma'al isti'anati billahi subhanahu wa ta'ala, dengan dibarengi isti'anah kepada Allah azza wajalla. Antum ingin meraih agamanya antum bagus, antum pengen hafal Al-Quran, antum pengen hafal hadis, pengen hafal mutun-mutun. Kuncinya apa? Al-hirs wal ijtihad. Kalam yang sangat luar biasa bagus dari Syekh Abdurrahman Sa'di. Tinggal butuh kita praktekkan ya ikhwan ya tullabul ilm. Ini luar biasa, faedah sekali apa yang dikatakan oleh beliau. Kalau mau sukses, kunci madaru sa'adatil abdi fid dunya wal akhirah fi umurin nafi'ah sawa'un kanat umur ad-dunyawiyah wal umur ad-diniyah. Kuncinya satu kata beliau, al-hirsu wal ijtihad.
semangat dan sungguh-sungguh. Itu kuncinya. Pengen hafal Al-Quran mandi, pengen hafal hadis, pengen hafal mutun-mutun, pengen menguasai ilmu. Kuncinya apa? Al-hirs wal ijtihad. Pengen untuk khalifah, pengen al-hirs wal ijtihad. Pengen kaya, punya motor NMAX, ya, pengen banyak duit, ingin, pengen punya kendaraan mewah, ingin al-hirs wal ijtihad. Ingin antum pengen hafal Al-Quran mungkin, ingin al-hirs wal ijtihad. Ya enggak? Sehingga kunci utama sukses, lihat baik-baik, tempelkan di kepala antum, langsung masuk scan, tempelkan di kepala. Madaru sa'adatihi, ya, al-hirs wal ijtihad fi umurin nafi'ati. Ya, kalau ingin sukses, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kuncinya al-hirs wal ijtihad ma'al isti'anah billahi subhanahu wa ta'ala, dengan dibarengi isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kunci ingin sukses ya ikhwan. Kan baik-baik. Karena kalau yang faedah kayak gini langsung anak tempelkan. Langsung anak filekan, buka folder di kepala tuh, masukkan, selipkan. Jadi kalau aku ditanya, Ustadz Khalifah, saya Pak dari TV One ingin mewawancara sama Ustadz Khalifah. Gimana Pak trik-triknya Bapak menjadi seorang pengusaha yang sukses? Bapak menjadi seorang miliarder, aset triliunan. Ya enggak? Wah, apa jawabannya? Antum harus bisa memberikan satu kalimat singkat, padat dan tepat. Apa kalimat tersebut? Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, famadaru sa'adatil abdi wa taufiqihi al-hirs wal ijtihad fi umurin nafi'ah ma'al isti'anati billahi subhanahu wa ta'ala. Sudah. Fi kitab Bahjah Qulubil Abrar. Masuk maklumat, file kan. Selesai. Ya enggak? Antum diminta ngasih tahu ini, antum kalau antum fahami baik-baik, itu ayat Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada antum ziarah kemana gitu loh, ya, ngasih tausiah, Ustadz Wandi, ada Ustadz Wandi ziarah, suruh ngasih tausiah. Nggak perlu buka kitab ini, buka kitab itu, ya toh. Ingat ada tema ini tadi, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kunci kesuksesan. Kata kunci ini tadi, ya enggak? Antum uraikan, antum kembangkan, luar biasa. Masya Allah kalam Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Namun butuh waktu ya ikhwan. Ini waktunya singkat ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.